Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica, NIM 091 058 022 0009. Tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Yusma M. Hum. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu medan makna dan perubahan makna. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, medan makna. Menurut Harimurti, pada tahun 1982, ia menyatakan bahwa medan makna atau semantic field, semantic domain, adalah bagian dari semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam semesta dan realisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal adanya medan makna seperti binatang, yaitu sapi, kuda, harimau, dan kambing. Medan makna alat transportasi yaitu mobil, bis, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan motor. Medan makna ilmu pengetahuan yaitu astronomi, biologi, fisika, kimia, antropologi, dan meteorologi. Atau medan makna warna yaitu hitam, putih, merah, ungu, dan banyak lagi. Teori medan makna yang didasarkan pada pendekatan struktur menekankan kajian makna dari segi hubungan, makna atau sense relasi antara kata atau kelompok kata. Hubungan itu dapat tercermin melalui dua cara, yaitu cara pragmatika dan sistematik. Teori ini memberikan kemungkinan pemerintah bahasa yang berkembang melalui proses transformasi dan generasi. Kosakata yang berada dalam satu medan makna dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, golongan kolokasi. Kolokasi berasal dari bahasa Latin yaitu kolako yang berarti ada di tempat yang sama, menunjuk pada suatu hubungan sintagmatik yang terjadi di antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu. Kata-kata seperti garam, merica, gula, bawang merah, kemiri, dan daging berada dalam satu kolokasi atau berada dalam lingkungan yang sama, yaitu dapur. Kata ayah, ibu, kakek, nenek, adik, dan kakak berada dalam kolokasi lingkungan atau kekerabatan. Kemudian yang kedua yaitu golongan set. Set menunjukkan pada hubungan pragmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam set biasa saling menggantikan. Suatu set biasanya berupa sekelompok unsur leksikal dari kelas yang sama yang tampak merupakan suatu kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam satu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam set tersebut. Kemudian, medan makna menurut para ahli. Menurut Harimurti, pada tahun 1982, medan makna adalah bagian dari sistem sistematik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Yang kedua, menurut Abdul Khair, medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Kemudian yang ketiga, menurut Mansur Petada, benda, bagian, peristiwa, proses, semuanya diberi label yang disebut lambang. Setiap lambang dibebani unsur disebut makna. Kadang-kadang meskipun lambang itu berbeda-beda, tapi lambang itu memperlihatkan hubungan makna. Contohnya, membawa, memikul, menggendong, menjinjing, dan menjunjung. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu perubahan makna. Seperti dinyatakan terdahulu,
bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan makna adalah sebagai akibat perkembangan bahasa. Perubahan makna terjadi dapat pula sebagai akibat. Yang pertama, faktor kebahasaan. Yang kedua, faktor kesejahteraan yang dapat diuraikan di atas, yaitu objek, institusi, ide, konsep ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu sebab sosial. Yang keempat, faktor psikologis berupa faktor emotif, kata-kata tabu. Yang pertama, tabu karena takut. Yang kedua, tabu karena kehalusan. Dan yang ketiga, tabu karena kesopanan. Kemudian pengaruh bahasa asing. Dan yang terakhir adalah karena kebutuhan akan kata-kata baru. Sebab lain linguistis berhubungan dengan faktor kebahasaan, baik yang ada dalam hubungan dengan fonologi, morfologi, atau sintaksis. Kata sahaya pada mulanya dihubungkan dengan budak, tetapi dengan perubahan menjadi saya, maka kata tersebut selalu mengacu pada promina, pertama netral. Tidak ada unsur tidak atau hormat, dan bila dibandingkan dengan aku, maka aku mengandung unsur intim. Kemudian, jenis-jenis perubahan makna. Perubahan makna dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang berkembang sejalan dengan bahasa Indonesia selain bahasa daerah, terdapat pula bahasa asing. Perubahan makna dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia sebagai contoh, misalnya kata seni, seperti dinyatakan terdahulu, yang kemudian dalam bahasa Indonesia bermakna sepadan dengan bahasa Belanda, yaitu kunst. Bila kita melihat kata seni, halus, air seni atau air kencing, kecakapan membuat sesuatu yang elok-elok atau indah. Bagi masyarakat Melayu, kata seni lebih banyak dihubungkan dengan air seni atau air kencing. Yang kedua, perubahan makna akibat lingkungan. Lingkungan masyarakat dapat menyebabkan perubahan makna suatu kata. Kata yang dipakai dalam lingkungan tertentu belum tentu sama maknanya dengan kata yang dipakai di lingkungan yang lain. Misalnya, seperti kata cetak, bagi yang bergerak di lingkungan persurat kabaran, selalu dihubungkan dengan tinta, huruf, kertas, tetapi bagi dokter, dan lain lagi, lain pula pemain sepak bola. Yang ketiga, perubahan makna akibat gabungan kata. Perubahan makna dapat terjadi sebagai akibat gabungan kata. Sebagai contoh dari kata surat, yaitu sebagai makna umum yang pertama kertas atau kain dan sebagainya, yang bertulis atau berbagi-bagi isi maksudnya. Yang kedua, secara kertas atau kain dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan. Kemudian yang ketiga, tulisan yang tertulis atau kamus besar bahasa Indonesia. Baik, itulah tadi presentasi singkat dari saya mengenai medan makna dan perubahan makna. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.